Napaktilas guru bangsa Kyai Sholeh Darat, sang guru pendiri NU Muhammadiyah. Perjalanan pendidikan sang guru bangsa Kyai Sholeh Darat. Siapa yang tidak kenal dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan? Dua tokoh yang mendirikan ormas keagamaan terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Namun di balik besarnya dua tokoh ini, mereka pernah belajar pada satu guru yang sama, yaitu Kyai Sholeh Darat. Kyai Sholeh Darat merupakan waliullah asal tanah Jawa yang terkenal. Makam Kyai Sholeh Darat berada di Kompleks Permakaman Bergota Kota Semarang, Jawa Tengah. Sholeh Darat memiliki nama asli Muhammad Sholeh Ibn Umar Al-Samarani. Kyai Sholeh Darat lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayon, Kabupaten Jepara sekitar tahun 1820-1235 jam. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, Mbah Sholeh Darat sering menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Salih Ibn Umar Al-Samarani, seperti dikutip dari laman Laduni. Pemberian nama Darat disematkan kepada Kyai Sholeh karena tinggal di kawasan dekat pantai utara kota Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Pulau Jawa. Kini nama Darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini, Kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. KH Sholeh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya yaitu KH Umar adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Sholeh kecil mulai mengembar, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Tercatat KH Syahid Waturaja belajar kitab fikih seperti Fath Al-Karib, Fath Al-Mu'ayyin, Minhaj Al-Kawim, dan Syarb Al-Hatib. Kyai Sholeh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren. Pada zamannya, ia banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin, dan kemudian menjadi gurunya. Di antara nama kondang tersebut, salah satunya adalah KH M. Syahid, yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin. Dari syekhnya itulah ia belajar beberapa kitab fikih seperti Fath Al-Karib, Fath Al-Mu'ayyin, Minhaj Al-Kawim, dan Syarh Al-Khatib. Terdapat catatan, dikarenakan kitab-kitab tersebut bukanlah kelas-kelas pengantar, maka mempelajarinya membutuhkan waktu relatif lama. Safaroi perjalanan keilmuannya berlanjut kepada Kiai Raden Haji Muhammad Salih Ibn Asnawi di Kudus. Dari situ ia mengkaji kitab Al-Jalalain Al-Suyuti. Di Semarang, Sholeh Darat mendalami nahwu dan syaraf dari Kiai Iskak Damaran. Kemudian belajar ilmu falam dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi Ibn Bakuni. Berlanjut kepada Ahmad Bafaki Balawi demi mengkritisi kajian Jauharah At-Tauhid buah karya Syekh Ibrahim Al-Lakani dan Minhaj Al-Abidin karya Al-Ghazali. Masih di Semarang, kitab Masail As-Sitin karya Abu Al-Abbas Ahmad Al-Misri, sebuah depiksi tentang ajaran dasar Islam populer di Jawa sekitar abad ke-19 dicernanya dengan tuntas dari Syekh Abdul Al-Ghaini. Tidak pernah tua, haus ilmu, itulah sifat setiap ulama, demikian pula belia, jantri kepada Kiai Sada dan Kiai Murtada. Pun dijalaninya yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Kyai Sholeh Darat merantau ke Makkah. Di Tanah Haram, dia berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Muqi, Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlai, Syekh Ahmad Nahrawi. Kemudian Sayyid Muhammad Salan Ibn Sayyid Abdurrahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar Aisyami, Syekh Yusuf Al-Mesyi, dan lain-lain. Berkat kecerdasan, kealiman, dan keluasan ilmu serta kemampuannya, akhirnya Kyai Sholeh Darat mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Makkah. Selama di Makkah, Kyai Sholeh didatangi banyak murid, terutama dari kawasan Melayu Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Kyai Sholeh Darat kembali ke Semarang karena ingin berkhidmat kepada tanah air. Dia kemudian mendirikan pesantren di kawasan Darat, Kota Semarang. Oleh karena itu,
Dia dikenal sebagai Kiai Syoleh Darat. Kepada murid-muridnya, Kiai Syoleh Darat selalu menganjurkan agar mereka giat menuntut ilmu. Menurut beliau, inti Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal budi dan hatinya guna memenuhi tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa santri seangkatannya antara lain KH Muhammad Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Jawi, dan KH Cholil Bangkalan. Sepulang dari Makkah, Muhammad Saleh mengajar di pondok pesantren darat milik mertuanya KH Murtadlo. Semenjak kedatangannya, pesantren itu berkembang pesat. Di pesantren inilah lahir ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Mahfuz Termas, yang pakar hadis dan pendiri pesantren Termas Pacitan. Kemudian ada KH Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi Muhammadiyah. KH Idris, pendiri pesantren Jamsaren Solo. KH Syaban, sang ahli ilmu falak yang tersohor. KH Bisri Syamsuri, dan KH Dalhar.